Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Perkenalkan, nama kakak Muhammad Isra, biasa disapa dengan Isra. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita dahulukan dengan membaca doa. Saya persilakan untuk saudara memimpin doa. Sebelum masuk ke materi pembelajaran kita pada siang hari ini, kakak mau absen dulu ya. Pertama, Amanda, Hadir. Wanda, Hadir. Sakinah, Hadir. Autita, Hadir. Safia, Hadir. Ananda, Hadir. Sri Nurfitria, Hadir. Angelika, Hadir. Nadia, Hadir. Isnawati, Hadir. Bunga, Silviana, Hadir. Nurul, Hadir. Wirawan. Oke. Materi kita pada siang hari ini adalah tentang Jadi kakak ingin bertanya dulu tentang teks puisi. Materi ini sudah didapatkan sebelumnya atau belum? Sudah tahu tentang puisi. Ada yang tahu apa itu teks puisi? Tidak ada ya. Jadi teks puisi ialah sebuah teks monolog yang isinya tidak berupa sebuah alur. Teks puisi juga bercirikan tentang penyajian tipografi tertentu. Namun dalam perkembangannya, perbedaan antara bahasa dan bentuk naratif dan puisi memang tidak selalu tegas. Sudah pernah belajar tentang unsur-unsur pembangun teks puisi? Oke. Yang pertama adalah bisa dibaca toh? Ya. Yang pertama ada diksi atau biasa disebut dengan pemilihan kata. Jadi unsur-unsur pembangun puisi itu ada 6 ya. Bunyi, diksi, bahasa kiasan, citra puisi, bentuk visual puisi, atau yang biasa disebut dengan tipografi, dan verifikasi. Ada yang tahu apa itu bunyi? Unsur bunyi dalam teks puisi. Ya, ada yang lain? Oke, jadi unsur bunyi itu adalah salah satu unsur yang paling menonjol untuk membedakan antara bahasa puisi dan bahasa prosa. Yang kedua adalah diksi. Ada yang tahu
Apa itu diksi? Pemilihan kata. Yang ketiga adalah bahasa kiasan. Ada yang tahu? Bahasa kiasan juga biasa disebut dengan figuratif. Dalam bahasa kiasan itu terdiri ada beberapa bagian lagi ya. Ada yang namanya hiperbola. Ada yang tahu apa itu hiperbola? Yang pertama hiperbola. Ada yang tahu apa itu hiperbola? Jadi hiperbola itu adalah gaya bahasa yang menyatakan sesuatu secara berlebih-lebihan. Itu yang dimaksud dengan hiperbola. Yang kedua adalah ironi. Ironi adalah pernyataan yang mengandung makna bertentangan dengan apa yang dinyatakan. Ada yang namanya ambiguitas. Ambiguitas itu adalah pernyataan yang mengandung makna ganda. Yang berikutnya adalah paradoks. Paradoks adalah pernyataan yang memiliki makna yang bertentangan dengan apa yang dinyatakan. Yang berikutnya adalah litotes. Litotes adalah pernyataan yang menganggap sesuatu lebih kecil dari realitas yang ada. Yang berikut adalah elipsis. Pernyataan yang tidak diselesaikan tetapi ditandai dengan tanda titik-titik. Contohnya, wahai angin titik-titik. Ada ya, apa sudah dimengerti untuk materi yang di papan? Sudah? Kalau begitu saya tanya ulang dulu satu saja. Di antara unsur-unsur pembangun teks puisi, ada yang bisa menjelaskan salah satu selain bunyi dan diksi? Penjelasannya baik itu bahasa kiasan, citraan puisi, bentuk visual puisi, verifikasi. Oke, lanjut saja ya. Citraan puisi. Citraan puisi merupakan suatu bentuk penggunaan bahasa yang mampu membangkitkan kesan yang konkret terhadap suatu objek, pemandangan, aksi, tindakan, pernyataan yang dapat membedakannya dengan pernyataan atau ekspositori yang abstrak dan biasanya ada kaitannya dengan simbolisme. Citraan puisi itu sendiri terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah citraan penglihatan. Yang kedua, citraan pendengaran. Yang ketiga adalah citraan rabaan atau thermal imagery. Yang terakhir, citraan pengecapan. Dan citraan penciuman. Bentuk visual puisi atau biasa disebut dengan tipografi adalah salah satu unsur yang paling mudah dikenal. Bentuk ini meliputi penggunaan tipografi dan susunan baris. Contohnya itu puisi yang bentuk visual zigzag. Tahu puisi tragedi Sinkawinka? Begini contoh teks puisi.
Jadi dia zigzag ya. Begitu cara. Untuk puisi sin kawinka. Nada kalau orang yang sudah kawin tahu maksudnya itu. Coba tahu ada yang sudah kawin di sini. Yang terakhir adalah verifikasi. Verifikasi yaitu mengangkut rima, ritme, dan metrum. Apa itu rima? Ya. Ada yang lain? Jadi rima adalah persamaan bunyi pada puisi, baik di awal, tengah maupun akhir baris puisi. Rima itu mencakup onomatope, adalah kata tiruan bunyi, misalnya kokok merupakan tiruan bunyi ayam. Contoh lain selain itu, ada yang tahu? Tokek, toh tahu bunyinya tokek toh? Ada yang namanya bentuk interpola, bunyi yang terdiri dari aliterasi, asonasi, persamaan akhir, persamaan awal, sajak berselang, sajak berparuh, sajak penuh, repetisi bunyi, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah ritme. Apa itu ritme? Ritme atau irama adalah alunan yang terjadi karena perulangan dan pergantian kesatuan bunyi di arus panjang, pendek bunyi, keras, lembut, tekanan, dan tinggi rendah nada. Itu yang disebut dengan ritme. Yang terakhir adalah metrum. Metrum adalah ukuran irama yang ditentukan oleh jumlah dan panjang tekanan suku kata di setiap baris. Pergantian naik turun suara secara teratur dengan pembagian suku kata yang ditentukan oleh golongan sintaksis. Selain 6 bagian di atas, ada yang disebut dengan struktur batin puisi. Jadi struktur batin puisi ini juga adalah unsur pembangun dalam puisi yang tidak tampak langsung dalam penulisan kata-katanya, seperti tema, terus rasa, nada, amanat. Amanat itu tahu toh amanat? Apa itu tema? Iya. Jadi tema adalah pokok pikiran atau dasar cerita yang di percakapan dipakai sebagai dasar mengarang atau mengubah atau mengarang sajak dan sebagainya. Atau di sini ada yang pernah buat puisi? Yang sering-sering menulis puisi. Apa itu rasa atau rasa biasa disebut dengan apa? Rasa atau feeling. Apa itu rasa? Jadi rasa adalah sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Yang berikutnya adalah nada. Apa itu nada? Nada adalah sikap penyair terhadap pembacaannya. Dan yang terakhir adalah amanat. Gagasan yang mendasari karya sastra. Pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar. Jadi amanat itu bisa diambil kesimpulan atau maksud dari puisi itu. Mungkin hanya itu yang bisa kakak sampaikan untuk materi tentang teks puisi. Lebih dan kurangnya kakak mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata yang menyinggung perasaan adik-adik semua, kakak minta maaf.
Dengan begini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.